Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Waalaikumsalam. selamat malam. Sesuai janji saya tadi pagi, tadi sore dan tadi juga habis Isya, saya akan menghadirkan ya salah satu permintaan teman-teman yang ada di Facebook, salah satu calon pimpinan kita di Kabupaten Banggai, yang pasti tamunya spesial banget. Kita kedatangan Bapak Erwin Yatim. Terima kasih banyak Pak sudah hadir di tempat kita ini, di studio kita. Ini permintaan sih teman-teman banyak. Katanya sih kalau bisa Bal hadirkanlah para calon-calon Bupati Banggai kita itu. Dan tadi saya melalui Kanda Tatu, saya lewat dia tolong jembatani supaya bisa lah Bapak bisa hadir di sini. Tapi Pak, suaranya biar suaranya lebih dekat. Ya. Oke. Cek. Oke, jelas. Oke Pak, sebelumnya dari mana nih Pak? Dari mana nih? Saya karena diberikan kesempatan untuk bisa tampil di ajang pilkada kembali. Iya. Sebenarnya juga kemudian kan kemarin kita ketahui bersama bahwa 1 bulan itu saya memperjuangkan karena ada status TMS. Tapi alhamdulillah ya Pak. Kalau saya sih sebenarnya mengejar jabatan itu apa ya? Cuma kan ada yang aneh ketika saya mendaftar kemudian dikasih status MS tanggal 21, tiba-tiba 23 TMS. Menurut saya penetapannya itu tiba-tiba ya Pak? Penetapannya TMS itu tiba-tiba? Bukan tiba-tiba, maksud saya tahapan KPU itu ketika terjadi pendaftaran tanggal 4 sampai tanggal 6. Iya ya. Ada kan penelitian berkas. Iya ya. Mulai dari taatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kondisi ekonomi sebagai paslon, kemudian syarat-syarat lain, kecukupan partai, kemudian pendidikan, dan sebagainya. Semua itu sudah cukup. Tanggal 21 keluar SK, saya memenuhi syarat. 23 tidak memenuhi syarat. Berubah ya? Berubah. Ada apa? Ada apa denganmu? Iya. Ya, itu. Jadi alhamdulillah saya juga sesuai dengan mekanisme hukum negara kita, saya sangat taat karena saya paham betul panglima tertinggi di negara kita adalah hukum. Iya betul. Sehingga saya menghimbau saat itu saya waktu penetapan itu kan saya baru pulang dari Makassar siara kubur. Karena saya yakin 21 aman, 22 saya siara kubur, 23 saya sudahlah, saya harus menerima itu. Tapi sebagai warga negara yang patuh dan taat, saya dan harus memberi contoh sebagai pimpinan daerah juga. Saya tempuhlah jalur hukum itu. Alhamdulillah, ternyata keadilan itu masih ada. Ya, alhamdulillah sih. Dan ya saya bangga juga kemudian bisa ditetapkan kembali sebagai calon yang resmi dengan pasangan saya Pak Haji Mustar dan bernomor urut 3. Ya, jadi tadi itu saya mulai jam 5 subuh start dari rumah saya karena sudah tidak lagi dalam posisi menempati rumah dinas. Saya start ke lokasi titik-titik pertemuan sesuai dengan jadwal kampanye. Iya. Hari ini selesai 8 titik. Ya. Tapi lumayan capek juga. Ya, kalau muka saya kelihatan capek. Makanya kita minta maaf. Kita enjoy saja. Saya biasa tidur sampai jam 1. Karena pulang dari sini lagi pasti sudah ada tamu. Iya. Macam-macam lah tamu. Kadang-kadang dari tokoh masyarakat, teman-teman yang tim sukses, ataupun ada yang perlu diklarifikasi dari desa-desa. Ya sudah, wajib kita selesaikan. Memang kebiasaan saya juga waktu masih wakil bupati seperti itu. Jadi kebiasaan yang menurut saya tidak bikin-bikin itu adalah bagaimana kita bisa membuka diri, akses masyarakat itu. Kita kan pemimpin publik. Pemimpin publik itu membuka diri terhadap publik. Tidak bisa dia menutup sesuatu. Itulah risikonya kita jadi pemimpin. Harus melayani dalam arti kata yang luas, termasuk melayani sampai pada titik di mana kita sudah capek benar. Dan saya waktu betul-betul diberikan berkah sebagai bupati tahun pertama itu sampai saya tidak rubah saya punya gaya.
Jadi waktu wakil bupati seperti itu, jadi bupati pun malah tambah lihat rumah jabatan itu, Benar-benar. waduh, ya, tapi seperti itu, tidak ada protokolernya, boleh setiap saat. Yang penting kalau sudah jam 1 di atas malam ya sudahlah, kasihan saya juga mau Istirahat. namanya juga manusia. Iya, betul. Apalagi mau bangun pagi lagi. Bangun pagi lagi, Subuh aktivitas kan. lagi, Iya, kantor. betul. Ya alhamdulillah saya bisa membawa ritme itu dengan baik. Tapi Pak, kita flashback dulu Pak ya. Siap. Kita flashback dulu. Mungkin sebagian teman-teman yang di Facebook belum tahu sih. Sebelum Bapak jadi bupati atau di pemerintahan selama 10 tahun ya. Ya. Itu Bapak sebenarnya itu siapa? Ah. Itu. Ya, baik. Itu gimana? Saya adalah seorang anak tentara. Sekolah di SD negeri 6 tahun, tamat, kemudian masuk di sekolah negeri 3 tahun, kemudian selesai, kemudian masuk SMA 3 tahun, kemudian masuk perguruan tinggi Unhas 4 tahun setengah, dan selesai di tahun 90. Dan kemudian setelah selesai di Unhas itu, saya langsung dapat pekerjaan. Pekerjaan itu langsung di Kabupaten Banggai. Jadi dari Tahun berapa tuh Pak? 90. 90 ya? Wih, baru lahir itu. Ya. Baru lahir itu. Iya. Saya pada saat itu sebenarnya kalau lihat apa ya, di mana lu gini, teman-teman saya pada jadi dosen, jadi pegawai bank, Iya. jadi pegawai negeri di Departemen Kehutanan pada saat itu. Saya kok justru dapat tawaran jadi swasta di satu daerah yang di atas peta pada saat itu belum ditahu. Jadi mana lu Banggai? Tahun 90 kan 90. ini. Belum ditahu, media sosial belum Orang ada. dari Makassar ke Luwu itu betul banyak jembatan dibangun, tapi yang aneh itu jembatan dibangun tidak ada sungainya. Yang sungai itu pindah ke belakang atau ke depan itu jembatan. Lucu-lucu waktu itu perjalanan darat saya. Memang itulah tantangan. Saya sangat memahami satu konsep dalam agama yang mengatakan kalau kita mau berkembang, kita harus berani menghadapi tantangan di luar dari daerah kelahiran kita. Betul. Harus berani Jadi merantau saya ya Pak. hijrah, saya merantau. Sebenarnya bagi orang tua merantau itu untuk kami anak laki-lakinya itu sebenarnya tidak dapat respon. Ya, almarhumah ibu saya itu sedih karena sejak SMA saya itu saya bercita-cita jadi seorang geolog. Peneliti. Geolog itu pertambangan Pertambangan, geolog, ya, ahli tambang. Tapi saya pilih UGM. Kemudian pilihan kedua saya itu psikolog UI. Kemudian pilihan ketiga itu tidak tahu bagaimana karena saya terobsesi juga atau mungkin takut sama ibu punya statement, karena pada saat saya mau berangkat mengisi daftar itu saya dikasih tahu kalau kau mau lulus, kau lulusmu cuma di Unhas Makassar. Padahal saya mau sekali di teknik UGM dan atau psikologi UI. Tidak ada yang lulus di situ. Saya cuma lulus di Fakultas Pertanian Unhas. Bayangkan. Dan itu bebas tes lagi. Jadi kalimat seorang ibu itu luar biasa. Jadi saya sangat terkesan ketika beliau sudah meninggal. Luar biasa itu ibu. Memang dia punya keramat, dia punya berkah sama Memang anak. kata orang sih kunci keberhasilan itu dari seorang ibu. Iya, ibu. Kunci Saya sangat hormat. Gaji saya kirim sama ibu. Gaji saya pada saat masuk pertama kali swasta itu 225.000. Tahun berapa tuh Pak? Tahun 90. 90 ya. 225.000. Saya kirim semua kayak. Itu sudah besar sih kalau tahun-tahun pada saat itu. Iya, lumayan lah. Hidup bisa 2 bulan 3 bulan. Iya, benar. Terus masuk di dunia politik tahun berapa itu Pak? Nah itu dia. Saya kan tidak belajar ilmu politik. Ya. Saya ikut arus saja pada saat saya diberikan kepercayaan mengelola perusahaan yang padat karya. Padat karya itu banyak tenaga kerjanya, berarti kan? Padat kerja, padat karya, padat modal. Membangun perkebunan, membangun hutan tanaman industri,
Dan disitulah saya belajar bagaimana mulai suatu perusahaan itu dari nol, kemudian kita tata dengan baik dan kemudian bisa berkembang. Iya, iya. Belajar manajemen. Kemudian saya juga di situ banyak belajar tentang pengalaman bergaul dengan masyarakat. Karena tadi ini perusahaan ini padat modal dan padat karya. Pengelolaan pekerjaan pengembangan perkebunan dan pengembangan hutan tanaman industri membutuhkan satu sistem manajemen padat karya. Jadi tenaga kerja kalau kita tidak tata, maka misalnya program penanaman hutan, penanaman pohon, penebangan dan pembukaan luasan areal perkebunan dan itu kalau tidak ditata, kita dikerjain. Habis duit, tidak ada hasil. Alhamdulillah, dari semua mereka ini yang bekerja ribuan orang itu, kita manage dengan baik. Kemudian terjadilah hal yang tentu saja yang dirasakan beliau-beliau sekarang yang saya sudah tidak tangani lagi tentu ya, karena sudah masuk di dunia politik sejak tahun 2004 ya, 2004 saya masuk di dunia politik itu pertama kali. Jadi selama masa saya sebagai saya bukan pimpinan top manajemennya, tetapi di lapangan saya manajer. Ya, manajer, kemudian akhirnya dipercaya menjadi direktur di perusahaan itu, dan kemudian saya berkarya di sana selama kurun waktu sampai 2006. 16 tahun berarti Pak ya? Iya, 2006. 2006. 2004 sebenarnya, karena saya kemudian tertarik ke dunia politik, diajak oleh Pak Basri Sono, masih hidup sekarang. Bapak Haji Basri Sono itu ngajak saya masuk waktu itu sebagai wakil bendahara Partai Golkar. Oh, awalnya memang di partai, masuk partai. Iya, saya diajak kan. Waktu itu tetanggaan sama Pak Basri Sono di Keraton situ, rumahnya beliau. Beliau waktu itu terpilih sebagai ketua Golkar, tapi dalam kurun waktu beberapa tahun beliau mundur karena beliau lebih mungkin karier. Tapi saya sudah terlanjur sebagai wakil bendahara DPD Golkar. Kemudian Golkar berganti kepemimpinan dan akhirnya saya kok ada rasa-rasa konek-konek sedikit. Akhirnya di 2004 saya diusulkan sebagai salah satu calon legislatif. Nah, jadi saya masuk di dunia politik itu 2002, 2004 saya masuk caleg dan berhasil. 2004 terpilih sebagai caleg, sebagai alek dari Partai Golkar, Dapil Toil di sana. Dapil Toil ya? Ya, dan kursi Golkar pada saat itu memang mendominasi. Karena di Dapil Toil itu saya pasang nomor urut saya itu nomor urut 4. Tapi yang dapat kursi sampai nomor urut 5. Saya kira urut 3 kan? Saya kira nomor urut 3. Kalau nomor urut 3 saya lewat, kalau saya nomor 4. Ya, akhirnya saya duduk lah di DPR. Baru di situ saya belajar, begini. Ternyata investasi yang saya bangun bersama masyarakat itu juga modal. Iya, betul. Pada saat saya mengelola perusahaan padat karya, padat modal sedemikian rupa itu, investasi yang saya bangun, hubungan-hubungan baik yang saya bangun dengan masyarakat itu berkesan kepada mereka. Ya, alhamdulillah akhirnya di tes case karena sudah melalui pemilihan umum dengan cara nama, saya dapat suara banyak, saya dapat suara diri, ya. Dan alhamdulillah itulah yang mengantar saya ke dunia politik praktis yang pertama di tahun 2004, anggota DPRD, dan Partai Golkar meminta saya sebagai ketua komisi pemerintahan. Begitu. Jadi selanjutnya 2006 digadang-gadang lagi maju wakil bupati, calon wakil bupati. Terus kalah kan itu. Kalah 2006. 2006 kalah. Itu Bapak pasangan dan siapa? Almarhum Bapak Haji Sarhensuni. Oh, iya. Kita kirimkan doa kepada beliau, apapun bentuknya. Beliau adalah senior di daerah kita ini, mantan sekda. Saya berpasangan dan beliau sebagai calon bupati. Kita belum beruntung dan kemudian alhamdulillah sampai dengan akhir hayat beliau saya bersahabat dengan beliau.
kita punya hubungan baik dan akhirnya pun beliau adalah salah satu tim yang mendorong saya untuk kemudian maju kembali. Bangkit kembali karena pada saat 2006 saya kalah itu tsunami politik terjadi sama saya. Jadi goncangan politik dahsyat saya rasakan pertama kali dari dunia politik di kehidupan saya itu, di mana saya akhirnya kemudian harus dipecat dari Partai Golkar. Dipecat, kemudian dipecat juga dari DPRD. Saya sih sebenarnya trauma karena saya bilang, apa sih yang saya dapat dari dunia politik? Habis uang untuk sumbang sana sumbang sini. Waktu itu anak-anak saya protes, istri saya juga protes. Tapi kenapa nyaman saya rasa? Karena ada sesuatu juga yang saya lihat di situ, rakyat itu memasukkan proposal, minta bantuan. Kalau dia kerja betul itu nyaman saya rasa. Tapi kalau rakyat cuma kerjaan kita itu yang sakit hati. Misalnya proposal bantuan olahraga, kemudian dia hura-hura, itu kan tidak benar. Tapi kalau proposal bantuan masjid, bantuan rumah ibadah itu kayak senang kita punya hati. Jadinya ikhlas ya? Iya, jadinya ikhlas. Itulah yang saya rasakan. Akhirnya sudah dipecat, masuk partai lagi. Masuk partai lagi di tahun 2007. PDIP datang, saya kan sempat trauma, 2006 dipecat, setahun saya tidak mau. Dia datang. Berapa tahun Bapak waktunya itu kosong selama 1 tahun. 1 tahun. Itu apa Bapak lakukan selama Saya itu? kembali back to basic sebagai pengusaha. Ilmu saya memang basic. Basic saya pengusaha. Saya tidak pernah ketakutan dengan menghadapi kehidupan karena saya punya modal pendidikan. Pendidikan saya itu adalah pendidikan yang banyak berhubungan dengan kemasyarakatan, yang membuka lapangan kerja yang luas. Pertanian. Jadi saya punya, bukan bangga juga, tapi inilah orang tua memberikan saya satu gambaran menghadapi kehidupan harus dengan ilmu, yang kemudian ilmu itu bisa saya juga menyelamatkan diri saya dan juga bisa menghidupi diri saya dan keluarga. Dan saya kembali ke basic saya, membantu juga, apalagi juga pada saat itu perusahaan yang dibangun oleh mertua Bapak Haji Murad Husain itu ya masih membutuhkan, jadi saya fokus lagi di situ. Tetapi kemudian 2007 saya dipanggil lagi, didatangin lagi untuk masuk lagi ke dunia politik praktis itu. Dan partai pada saat itu partai PDI Perjuangan. Sebenarnya saya tidak mau, tetapi saya perlu perenungan, istikharah dalam agama kita. Dan kelihatannya dalam kurun waktu tidak lama, saya disuruh ambil sikap. Dan alhamdulillah ketika istikharah itu kita lakukan, komunikasi kepada orang yang dituakan juga kita lakukan. Alhamdulillah akhirnya, ya enggak tahu ya, karena PDI Perjuangan pada saat itu sangat selektif loh. Pengurusnya itu 11 orang saja. Lucunya, tinggal nama saya yang ditunggu. Iya, demi Allah. Jadi ketika saya bukan mau sombong, ketika akhirnya saya bilang iya, 1 minggu kemudian terbit SK Ibu Mega, di mana saya adalah wakil sekretaris DPC partai tingkat kabupaten. Langsung naik wakil sekretaris ya Pak? Iya, wakil sekretaris. Tapi memang sedikit pengurusnya DPC itu. Tingkat kabupaten, PDI Perjuangan pada saat itu tingkat kabupaten hanya 11 orang. Saya salah satu. Dan ketika nama saya masuk, SK-nya terbit 1 minggu kemudian. Langsung. Dan saya bilang, ya tidak tahu tanda-tanda apa lagi saya bilangnya. Akhirnya itulah saya fokus. Saya suka begitu. Ketika dikasih kepercayaan kita fokus. Iya, betul. Fokus itu akan banyak hal yang kita dapatkan dalam merenungi, mengarungi satu pekerjaan kita. Dan saya bisa buktikan ketika tahun kemudian 2009 ada pemilihan umum lagi. Partai PDI Perjuangan memasukkan nama saya lagi sebagai salah satu calon legislatifnya. Caleg lagi, di dapil toilet lagi. Dan saya bukan nomor 1 situ. Di bawahnya lagi ya. Tapi alhamdulillah naik lagi. Jadi. Iya. Walaupun bukan nomor urut 1 saya, jadi saya. Dan itu membuktikan bahwa modal kita itu dengan masyarakat itu kalau terjun di dunia politik itu paradigmanya itu seperti itu. Kedekatan, hubungan-hubungan baik,
keikhlasan yang kita lakukan kepada masyarakat itu bisa menjadi sesuatu yang kita tidak sangka-sangka akhirnya memberikan keuntungan. Nah, keuntungan itu pada saat jadi anggota DPR itu untuk periode keduanya saya. Tapi mulai dari Partai PDI Perjuangan. Saya jadi dan duduk sebagai Ketua Komisi Keuangan saya pada saat itu. Dan saya termasuk vokal di PDI Perjuangan. Memang kita disuruh vokal karena pada saat itu pemerintah PDI Perjuangan di luar daripada pemerintahan. Dan sampai di tingkat kabupaten saya bikin seperti itu. Menentang pemerintah ya? Tidak menentang, tapi mengkritisi dalam kaitan dengan yang betul-betul objektif. Iya. Kita tidak kritisi buta, tapi kita memberikan solusi. Kalau pemerintahnya tidak mau, terpaksa kita bertahan dengan konsep yang menurut kita baik untuk rakyat. Iya. Dan itulah yang saya pertahankan sampai kemudian di tahun 2011. Pilkada lagi. Nah, itulah. Pilkada lagi, sebenarnya saya tidak lirik lagi, kan trauma kita. Trauma, bahkan pada saat itu, traumanya saya itu tajam sekali kan masalah, ya minta maaf, sebenarnya tidak mau singgung-singgung, tapi ini kan fakta. Isu putra daerah. Betul. Nah, isu putra daerah itu, saya tidak pernah mau istilahnya masuk ke si isu itu. Makanya saya tidak mau vulgar. Enggak, saya bilang sama Pak Sofian Mile pada saat itu. Ketika pertama kali saya bertemu dengan beliau sebagai senior, saya bilang, Pak, saya sudah trauma. Apapun bentuknya, ini zaman otonomi daerah ini mengutamakan putra daerah. Tapi tidak bisa. Kenapa? Beliau bilang, dari banyak calon wakil bupati yang saya sudah survei, kamu yang paling tinggi. Jadi kalau saya pasangan sama kamu, kansnya kita menang besar sekali. Apalagi pada saat itu melawan incumbent. Betul. Ya, gitu. Jadi saya tetap tidak mau. Akhirnya saya bilang harus restu orang tua. Mungkin beberapa kali ada komunikasi dengan orang tua. Akhirnya saya dipanggil. Kalau memang kau mau, maju. Saya bilang, saya tidak mau terjadi kekalahan. Itu kata orang tua, Pak? Saya, kata orang tua bilang, kalau memang kau mau maju, maju. Ya. Tapi saya bilang, saya tidak mau kalah, karena kalau kalah itu sakit. Ya, sakit. Betul. Aduh, segala macam kita punya. Dari jengkel memang. Penyakit muncul. Saya tidak sakit mati, tiba-tiba sakit mah, ya kan? Walaupun kita akhirnya bisa mengembalikan percaya diri itu kan, karena alhamdulillah ada ajaran agama kita yang melandasi bahwa sesuatu itu ya jangan sampai terlalu disimpan di hati, jangan baper. Ya kan? Betul. Ya, jadi itu yang saya paham sekali. Akhirnya dengan tentu saja amanah orang tua, dan sebelumnya saya berangkat umroh, minta petunjuk juga kepada Allah, lebih dekatkan diri kepada Allah, dapat sinyal, maju saja, insya Allah bisa. Ya, ternyata pilkada 2011 itu bisa membuktikan bahwa survei Pak Sofian Mile berpasangan sama saya itu benar adanya, dan kita menang. Tapi memang pada tahun itu 2011 pilkada paling rame. Iya. Itu yang saya ingat, saya itu pilkada paling rame. Ya. Iya. Paling seru. Iya. Ya. Ini Pak, saya sudah ada susun beberapa pertanyaan sih tentang kaum milenial. Iya. Apalagi sekarang rame dengan kaum milenial. Entar. Ada pertanyaan saya, beda tidak Pak kaum milenial yang dulu dengan yang sekarang, perbedaannya itu? Tentu beda. Paradigma kekinian itu pada posisi IT. Iya. Nah, yang lalu itu kan ini yang namanya HP barangkali cuma orang tertentu yang punya.
Saya ingat sekali pimpinan perusahaan saya itu punya HP model batu bata. Yang tebal. Ya, Motorola. Iya, Bawa-bawa. Nokia. Ya kan, Masya Allah. Iya. Model batu bata berat, tebal. Jadi tidak semua. Jadi kekinian, ya tentu milenial sekarang ini, apalagi tentu sudah kita mendapatkan mulai masuki bonus demografi. Jadi milenialnya kita saat ini memang betul-betul dihadapi dengan fakta bahwa perubahan teknologi informasi itu saatnya dan momentumnya di saat banyak kaum muda itu mulai menanjak menjadi dewasa. Pas itu ini macam HP, macam itu sudah jadi budaya. Iya. Tidak jadi anak muda orang kalau tidak ada HP-nya. Betul. Sedangkan yang tua saja jadi muda. itu dia. Iya. Terus nih Pak, generasi muda kan sekarang milenial, bagaimana ada cara agar bisa ikut di pemerintahan Pak? Itu. Ya. Di sistem pemerintahan lah. Maksudnya kalau ikut dalam satu peran dalam pembangunan. Nah, banyak. Betul. Yang penting bukan sebagai ASN, karena mekanisme mendapatkan posisi dalam struktur sebagai pengakuan sebagai aparatur sipil negara itu mekanismenya berat. Tantangannya juga banyak dan kemudian saingannya luar biasa. Nah, kaum milenial ketika mau terlibat dari dalam sektor pembangunan itu terbuka luas. Di sektor mana? UKM, di sektor jasa, di sektor IT, semua bisa. Bisa ya. Perdagangan pun bisa dengan memanfaatkan jasa IT. Nah, semua bisa kemudian menunjukkan kemampuannya berdasarkan apa? Berdasarkan dia punya hobi, dia punya Passion. Iya, passion. Ya, salah satunya juga itu. Dan bakat yang ada. Jadi dia pasti tahu nih, saya ini ahli IT. Kayaknya saya bisa jago sebagai orang yang kalau ada barang saya informasikan ke teman-teman bisa laku. Itu kan dia bisa paham dengan dia punya potensi. Anak saya contohnya, Papa ini ada barang-barang mau dijual. Yuk, bagaimana? Masa Papa tahu yang begitu? Tidak, kita jual saja melalui online. Wih, dia tahu-tahu sama temannya. Laku juga. Tapi modalnya dari kita. Itu lagi. Iya. Terus, mana modal yang kemarin Papa kasih? Aduh, ini namanya anak muda Papa yang tambah lagi. Tambah terus. Iya. Tapi mereka kreatif. Saya akui bahwa dunia sekarang itu sangat berbeda dengan kemarin ketika saya juga masih muda. Kami dominan dengan misalnya sibuk dengan dunia, misalnya kalau kami di pertanian banyak praktek lapangan. Jadi dunianya memang ketika dunia milenial sekarang itu dengan IT itu ya kayak orang kalau sudah sosialisasinya dengan sesama teman itu yang melalui ini tidak lagi interaktif seperti kita dulu. Berkumpul sama-sama. Iya, berkumpul bersama kan. Iya. Ya, akhirnya datang juga penyakitnya yang model seperti itu. Kita jarang kumpul-kumpul. Jarang kumpul. Silaturahmi sudah berkurang. Iya, silaturahmi tetap jalan. Cuma tatap mukanya. Ataupun bersentuhan langsungnya, kontak langsungnya itu yang tidak terjadi. Iya. Tatap mukanya bisa melalui video Zoom, video call. Di grup-grup itu kan bisa. Nah, tetapi model seperti dulu kita yang dimana kita bisa tetap langsung kelihatan body language kita bagaimana itu tidak terjadi saat sekarang, cuma muka saja. Iya, betul. Nah, ini lagi Pak, ini kan Pak Presiden kita Jokowi kan, dia melibatkan kaum milenial. Misalnya kalau Bapak terpilih, melibatkan juga di pemerintahan saya, staf saya itu ada juga yang milenial. Nah, mereka mengelola administrasi, mereka mengelola hubungan-hubungan kemasyarakatan, mereka mengelola hubungan-hubungan sesama. Istilahnya gini, ketika kita ini menjadi kandidat,
ada memang spesial public relation kita yang dari teman-teman pemuda. Iya. Nah mereka inilah yang kemudian langgeng terus, daripada kau main proyek, kau kelola saja ini, bahwa kamu insya Allah dapat honor, kalaupun kau bisa berkembang di sana, kita support kau dengan bakatmu itu. Iya. Ada si Mala, ada si sekarang jadi bendahara saya, ada si Agus, ada beberapa. Kalau si Mala itu teman letting waktu sekolah. Iya, dia. Oh, jago dia. Lincah, memang lincah. Lincah dia. Itu dari milenial. Iya. Di milenial zamannya waktu itu HP memang masih terbatas, tapi dia sudah mulai lincah. Iya. Malah waktu tahun 2000, saya ingat sekali 2011 itu pakai telepon rumah itu. Nah, telepon rumah, telepon teman-teman atau telepon survei melalui telepon, itu dia yang lakukan dengan beberapa grupnya. Iya. Betul. Nah itu kira-kira seperti itu. Nah, ini lagi Pak. Jadi saya sudah buktikan bahwa kaum milenial itu saya alhamdulillah bisa manfaatkan dengan baik, dan mereka juga berkembang dengan baik. Iya, karena mereka semakin kreatif kan Pak. Itu. Iya. Dan kalau dia tidak menyesuaikan, dia ketinggalan. Betul. Cirinya sekarang harus menyesuaikan. Kita akhirnya juga jadi yang tadinya gaptek menjadi harus tahu ini bagaimana kan. Kayak kita sekarang kan podcast. Iya, ikut zaman. Iya, ini podcast ini apa? Padahal memang satu spesial yang milenial bikin untuk untuk di apa namanya sama pasaran sesuai dengan apa namanya kaum yang mengakses itu kan. Iya. Saya baru tahu juga. Iya, memang kita rencanakan sih memang untuk para pebisnis muda, para tokoh-tokoh motivator untuk kita undang, jadi motivasi lah buat teman-teman yang ada di dunia maya ataupun di Kabupaten Banggai. Iya. Nah Pak, ini lagi Pak. Ini kan sekarang banyak anak-anak muda, anak milenial tuh sudah kurang berminat jadi PNS, gitu kan? Lebih banyak sekarang di industri kreatif, di apalagi game juga ada, kuliner. Nah, ada tidak program Bapak yang mendukung mereka itu? Justru itu yang saya mau tekankan. Dengan 4 tahun saya sebagai bupati ini, saya merasakan pengakuan masyarakat itu. Kabupaten Banggai, Kota Luwuk sekarang demikian pesat kulinernya. Saya bangun taman dulu orang mencibir, apa itu taman? Kenapa mau kasih cantik-cantik itu kota? Habis uang, lebih bikin itu di kampung-kampung itu. Saya bilang tetap ada. Kampung-kampung, desa-desa itu tetap ada progres pembangunan di sana. Tapi Kota Luwuk, dalam visi saya, harus dijadikan kota yang cantik, indah. Karena orang di kota itu beda dengan orang desa. Mereka itu, di kota itu, membutuhkan sarana hiburan karena banyak orang stres di kota. Betul. Bagaimana caranya dia melepaskan satu kepuasan batinnya untuk kemudian mendapatkan satu ketenangan? Ciptakan taman, ciptakan lingkungan yang bersih, ciptakan suatu kondisi di mana mereka bilang, ini baru ada satu apa namanya pelepasan satu proses yang terjadi pada diri dia. Orang kota lebih banyak stres, terus terang. Jadi cara kita mengelola proses pembangunan ini tidak boleh. Kota Luwuk sama dengan di Nuhon, Buntah. Kalau kita bangun kotanya, dilempar kita batu. Tidak butuh, sini butuh pupuk, sini butuh jalan produksi, sini butuh bibit. Kalau Luwuk, tidak ada jalan kantor produksinya. Yang ada, lalong jangan sampai kotor. Butuh hiburan. Hiburan, buka itu. Ya. Alhamdulillah sekarang berkembang. Iya, betul. Dari suasana lalong yang dulu mencekam, dulu penuh dengan kotor. Terus tidak diperhitungkan, kita jadikan ikon sekarang. Dan dengan demikian, kuliner ini berkembang. Kafe-kafe berkembang. Warung-warung kopi berkembang. Siapa yang kelola itu? Betul. Anak-anak muda. Anak-anak muda yang kelola itu, itulah menurut saya dan pengakuan juga mereka secara otomatis bergandengan dengan apa dalam pengembangan saya atas
keinginan saya membaca bahwa membangun kota itu nuansanya adalah untuk menciptakan suatu hiburan bagi warga kota. Iya, betul. Suatu upaya melepaskan penat yang dirasakan sangat beda dengan suasana pedesaan. Kota Luwu kita permak sedemikian rupa, walaupun belum maksimal menurut saya. Kita ciptakan kebersihan, kita ciptakan momen-momen penting, kita perindah, kita jaga dia konsisten untuk misalnya hijau. Alhamdulillah itu kemudian dirasakan. Dan itu memancing orang untuk kemudian kreatif. Nah, alhamdulillah sekarang coba lihat warung-warung kopi. Siapa yang kelola? Anak muda. Anak muda. Tongkrongi. 4 tahun lalu mana ada warung kopi? Kan? Iya. Kan itu bukti bahwa ada perkembangan di Kota Luwu. Kuliner. Kita pancing dengan festival-festival budaya. Kita buat festival Teluk Lalong. Kita buat festival Pulau Dua. Kita buat festival Tompotika. Kita buat festival-festival yang secara lokal itu memancing orang untuk akhirnya selain dia menghargai budaya, selain dia menghormati adat, kemudian dia mendapatkan nilai tambah di situ. Batik Nambo kita pasarkan, kita pamerkan. Kemudian potensi-potensi kerajinan tangan, dan yang paling penting juga kuliner. Ya, kita namakan Blok CS, Biot, Lalampa, Lowe. Blok CS, berarti kebanyakan Biot, Lalampa. Biot, Lalampa, Lowe. Apa ini? Ini. Onyop. Kaitu Kokole. Selalu dengar tuh Kokole. Dari jagung. Oh iya. Jagung yang pakai apa ini? Apa namanya? Gula merah. Iya. Kokole. Kemudian cucur. Dan salanggar. Oh, salanggar. Jadi kalau Jakarta Blok M saja dia. Kalau di sini banyak bloknya, Blok CS. Blok CS. Iya. Kurang satu, Pak. Apa? Jepa. Oh, JP ya. Makanya pakai JS. Ya, JS dan kawan-kawan. Iya. Jadi kan kita mungkin sebut banyak-banyak. Betul. Tapi di warung itu pasti ada. Alhamdulillah. Contoh, kita kembangkan kawasan di Mahas. Itu modal awal dari kita pribadi. Pak Wabub 5 juta, saya 10 juta. Niat kita adalah Mahas ini pantai yang indah. Pada saat kita datang situ jalan pagi Pinase, kita lihat ini kok dimanfaatkan cuma parkir perahu. Padahal kalau coba dibangunkan kompleks yang makan-makan ikan. Alhamdulillah sekarang coba bisa ditanyakan. Di sana satu warung bisa dapat belasan juta. Berkembang pesat sih itu. Iya. Dan luar biasa jadi ikon juga. Dari ikon. Cuma kami ke depan itu akan lebih menata, terutama dalam hal standarisasi pelayanan, standarisasi gizi, standarisasi termasuk tentu saja kualitas dan harga. Tak boleh. Harus disamakan semua. Harus disamakan. Jadi siapapun datang situ tergantung rezeki, tapi kalau sudah punya brand sendiri dengan intuisi dia mengembangkan kuliner itu kan pasti beda. Seperti itu. Alhamdulillah banyak titik yang dikembangkan. Ke depan akan banyak lagi titik yang kita kembangkan. Dan semua itu insya Allah kita mulai di 2021. Karena saya alhamdulillah masa jabatan saya sudah tanya sama Pak Mendagri, tetap berakhir pada Juni 2021. Jadi 1 tahun atau kurang lebih 9 bulan ke depan, saya akan habiskan insya Allah dengan mewujudkan apa saja yang mungkin saja masih kurang dalam visi misi saya, dan kalau Allah berikan saya kesempatan lagi, tentu pengayaan terhadap itu akan saya lakukan. Oh, berarti setelah pemilihan nanti Bapak masih lanjut? Oh iya. Saya cuti kampanye sampai tanggal 5 Desember. Tanggal 6 duduk lagi sebagai bupati sampai Juni 2021. Oh, saya kira sistemnya itu sampai selesai memang, sampai pengumuman hasil. Tidak. Saya sudah tanya sama, dan itu memang sudah aturan ya. Surat cuti saya itu sampai tanggal 5 Desember. Coba tahu banyak teman-teman yang belum tahu kan? Itu. Sekarang sudah tahu ya. Itu. Terakhir Pak dari kami Pak. Selama 10 tahun ini kan Bapak di pemerintahan. Ada tidak potensi tersembunyi generasi milenial yang belum nampak Pak? Saya kira banyak sekali ya potensi milenial yang harus kita explore. Potensi milenial
ya yang dalam rangka memanfaatkan kecanggihan teknologi ya. Seperti Adinda ya. Tapi ada yang lebih menantang lagi sesungguhnya yang kalau kita simak melalui teknologi informasi ini sebenarnya ke depan bisa saja teman-teman milenial membentuk satu lembaga survei, tapi surveinya itu tidak perlu apa namanya seperti turun ke lapangan. Dia lihat dari pemanfaatan IT ini. Iya. Survei kepuasan publik bisa melalui IT. Itu bisa dilakukan. Cuma kan saya tidak mau ke situ karena bukan tugas saya. Cuma saya pikir ini bisa. Iya. Dan itu pasti lebih akurat. Nah, survei tentang ini kan berkaitan dengan pemerintah. Yang bukan berkaitan dengan pemerintah bisa jadi dengan pemanfaatan teknologi IT sesuai dengan zamannya kita sekarang ini. Milenial itu bisa lebih jago dia dalam rangka misalnya memberikan data informasi atau menjual data informasi yang berkaitan dengan kekayaan alam. Iya. Bisa punya data-data yang akhirnya kita harus beli sama mereka. Bisa. Karena dia kan rajin mencari informasi. Nah, itu tidak yang saya lihat di kantor-kantor pemerintah ya masih monoton. Ya, tapi kalau milenial kita kan kalau dia itu harian bangun tidur suka lagi laptop, bangun tidur buka HP, belum pasti dia dapat itu sesuatu yang bagus. Nah, banyak sekali saya lihat potensi yang akan membuat kaum milenial itu bisa bekerja dengan modelnya dia, model milenial yang memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan hasilnya pun akan sangat maksimal. Iya, soalnya saya juga banyak lihat sih di kota-kota besar kaum milenialnya itu buat satu aplikasi lah, buat aplikasi kan? Itu untuk membantu kemajuan daerahnya. Ya, survei itu. Survei saya pernah diskusi dan itu betul. Dia survei dulu di atas meja, dia taruh di kecamatan misalnya orang-orang yang teman-temannya jaringannya dia bisa cek, coba periksa tentang kepuasan pelayanan di dinas kesehatan melalui puskesmas. Benar tidak orang yang sana? Dia bisa lacak di HP-nya, orang itu betul ke puskesmas sana. Berarti dia bertanya sama itu orang. Itu teknologi canggih. Ya. Oke Pak, saya kembali ke teman-teman Facebook. Ini ada pertanyaan sih buat Bapak. Ini dari Muhammad Irfan sih. Ini coba tanya ke Bapak, bagaimana tanggapan Bapak sebagai kepala daerah menanggapi masalah UU Cipta Karya? UU Cipta Kerja. Omnibus Law. Omnibus Law. Omnibus Law itu ada kelebihan dan ada kekurangannya. Di antara kelebihannya tentu kita juga harus akui. Betul. Kekurangannya banyak. Oleh karena itu, di dalam demo-demo yang dilaksanakan oleh teman-teman mahasiswa, pemerintah daerah memberikan saran. Bagi yang masih kurang, pasal-pasalnya yang kemudian menimbulkan kontradiktif di tengah masyarakat, terutama masalah lingkungan, masalah tentu saja jaminan kepada karyawan, dan beberapa hal yang menjadi dikritisi, tentu kami ini yang juga adalah wakil rakyat di tingkat daerah yang juga akan langsung bersentuhan dengan para pekerja, para yang kena dampak itu, tidak mau dikasih susah dengan undang-undang itu. Betul. Harus dikasih masukan ke pusat, ini loh kelemahannya. Dan itulah yang kemudian kita sama-sama pemerintah daerah kemudian memperbaiki itu. Sebelum juga akhirnya diundangkan oleh Presiden. Alhamdulillah sekarang kan belum. Masih DPR RI. Presiden belum. Kenapa? Presiden sama-sama kita coba, Pak, objektivitasnya dong. Kami kan nanti juga akan berhadapan langsung dengan para pelaku ini, baik dia di perusahaan maupun jadi tenaga kerjanya nih, dan banyak hal lagi yang lain, investasi dan sebagainya. Kami yang akan rasa. Kalau kemudian itu, kan memang ini juga kita melihat, memang Pak Presiden punya grand strategi yang memang mau tidak mau dia paksakan harus jadi, padahal ada banyak keterbatasan.
banyak keterbatasan yang kemudian oleh DPR RI juga yang memang punya sifat keterbatasan juga paksa cepat-cepat mengesahkan. Iya. Harusnya kan ada pertemuan Dulu kan. sosialisasi minimal ke daerah kan nggak boleh sama antara satu daerah dengan daerah lain. Indonesia beda, antara Kalimantan, Sumatera, Sulawesi beda lah alamnya, beda suasana budayanya. Bagaimana mau disatukan? Iya, betul. Suasana itu yang harus diramu. Sehingga bijaksana ini undang-undang. Nah, insya Allah ini Pak Presiden bisa membaca itu. Iya. Kita harap seperti itu. Oke, Pak. Oke, ini ada lagi. Ini dari Fendi Rotin Solo, katanya Maahas terbukti. Terima kasih Pak Haye. Ya. Ini salah satu teman saya sih, tokoh pemuda milenial di Maahas. Oh, terima kasih. Oke Pak, saya lihat lagi. Yang keras-keras, yang menyoroti kritik-kritik. Tunggu, saya cari lagi. Saya kan suka. Saya tidak. Mantap Bapak Bupatiku, salam dari Pondasi. Pencinta organisasi kuda besi. Oke Pak, itu mungkin yang pertanyaannya cuma satu. Karena saya lihat nggak ada lagi. Siap. Terakhir nih Pak, Ya. penutup. Bisa Bapak kasihkan kalimat motivasi lah buat para generasi milenial yang ada di Kabupaten Banggai. Ya, baik. Teman-teman milenial sebagai harapan dan tulang punggung bangsa dan daerah ke depan, saya yang kebetulan dapat amanah sebagai pimpinan daerah sangat merasakan betapa kalian itu adalah menjadi benar-benar tumpuan harapan dan kemudian model dari suatu prospek pembangunan yang sangat cerah dan luar biasa. Oleh karena itu, teruslah berkarya, teruslah berinovasi, teruslah melakukan hal-hal yang baik, yang tentu saja punya landasan yang cukup kuat, terutama dari sisi agama. Pendalaman ilmu itu tentu tidak akan ada batasnya, tapi kalau pesan saya, agama itulah yang insya Allah akan menjadi benteng yang akan semakin memperkokoh peran-peran teman-teman milenial untuk bisa lebih sukses dan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Itu yang penting. Iya. Jadi apapun bisa kita lakukan. Tapi landasan agama itulah yang akan membuat kita akan semakin kokoh dan semakin tentu saja punya nilai. Jadi kita ini bekerja, kita ini membuat karya, kita membuat prestasi, kita melakukan inovasi, itu ujung-ujungnya adalah keberkahan. Sehingga apa yang kita ciptakan itu, apa yang kita hasilkan itu, apa yang kita buat itu juga insya Allah ada kemanfaatannya bagi seluruh rahmat, seluruh alam. Seperti itu. Oke. Nah, Luar biasa jadi memang. kira-kira pengalaman saya seperti itu. Iya. Saat saya juga jadi anak muda dulu seperti itu, saya remaja masjid, tidur di masjid, saya dalami itu bahwa Keluar beberapa hari ada. tidak. Waktu itu belum ada. Oh, belum ada. Nah, jadi remaja masjid yang masih konvensional. Jadi kita remaja masjid ya masuk dalam Fokus di masjidnya memang ya ya. BKP RMI, Badan Koordinasi Remaja Pemuda Remaja Masjid yang ya tetap juga melakukan pendidikan umum, melakukan pendidikan pendalaman agama. Nah, waktu itu kita tidak kenal huruj kan keluar. Kami tidak. Kami ya remaja masjid yang milenial samanya itu ya bikin vokal group, bikin pertandingan azan, mengaji, Busana muslim, bazar-bazar Iya, kan bazar, ya itu. betul. Banyak kontak anunya secara lahiriah ya kita ini pertemuan gitu. Nah, lain dengan sekarang biar video call sudah ketemu sudah puas sudah aman. Iya. Oke Pak, ini terakhir sekali ini. Makna nomor 3 buat Bapak. Nomor 3 itu kekuatan. Kekuatan ya. 1, belum bisa start. Kalau dia start duluan, pelanggaran. Iya betul. Selanjutnya seperti itu juga. 2, enggak boleh. Masih harus tinggal dulu. Nanti 3 baru lari orang semua gitu. Jadi insya Allah saya kira itulah berkah walaupun kami tidak sempat mencabut nomor urut.
Tapi saya besarkan hati saya ketika kemudian bisa menerima TMS dari KPU itu. Saya bilang sama para simpatisan, terutama masyarakat juga yang menonton pada saat itu, Facebook dan Zoom itu 14.000 yang nonton. Kesabaran saya bersama Pak Mustar Labolo, saya bilang, mudah-mudahan ini menjadi pertanda bahwa kami dapat nomor 3. Kalau kandidat yang sudah memenuhi syarat pada saat itu tanggal 23, dia masih tanda tanya besok kalau mau pencabutan nomor urut, saya nomor 1 atau nomor 2. Tapi kalau saya dengan Pak Mustar pada saat itu kita menghibur diri saja sambil menghadapi ini yang namanya serba ketidakpastian kan. Dalam proses hukum itu tidak pasti, nanti pada saat kejadian proses persidangan baru kita bisa lihat, oh ya kami benar ternyata. Pada itu kami coba menghibur diri, kami coba menghibur daripada nanti bikin sesuatu hal yang negatif. Kami bilang, stres. Iya pasti, banyak sekali yang stres kan, menangis, tidak nafsu makan, tidak bisa tidur. Terus saya bilang sama mereka, sudahlah ini berkah, mudah-mudahan Winstar yang jilid pertama itu nomor 3 berulang lagi. Karena besok mereka akan mencabut nomor yang bukan nomor 3, yang jelas akan 2. Antara 1 dengan 2. Mereka sudah berpikir, kalau sudahlah kita hibur diri, kita nomor 3 saja. Alhamdulillah, Allah mengabulkan doa-doa kita. Amin. Ya Allah. Oke Pak, jadi mungkin sampai sini dulu. Siap. Terima kasih banyak Saya Pak. terima kasih, sekaligus mohon maaf nih kalau ada yang merasa tidak enak dengan statement saya, mohon maaf. Namanya kita bercanda-bercanda ya, jangan simpan di hati. Santai lah. Santai. Kita. Ya namanya milenial itu tidak boleh cepat tersinggung. Kalau cepat tersinggung bisa cepat tua. Jangan marah Pak. Jangan marah. Mau keriput tuh muka cepat itu. Buktinya Bapak sekarang kuat senyum, awetnya luar biasa. Nanti capek. Siap. Iya. Makasih banyak Pak ya. Minta maaf ini sudah mengganggu waktunya. Ngomong-ngomong, bocoran dikit, besok kemana Pak? Saya besok Kintom Batui. Daerah sana ya? Ya, 8 titik. Jadi besok untuk daerah selatan ya? Selatan sana? Ya, selatan. Daerah selatan dari Nambo, Kintom Batui sampai Toili ya? Besok dan Pak Pak Erwin. Mustar itu wilayah Bualemo, Balanta Utara. Oke, jadi buat masyarakat yang lagi nonton sekarang, yang daerah Bualemo atau daerah dari selatan ke sana, Batui, Kintom. Nantikan kedatangan Bapak Erwin Yatim di posko-posko ya Pak? Ya, titik-titik yang sudah ditentukan. Oke, kita Pak. harus taat dengan dan patuh pada aturan yang sudah ditetapkan. Tetap dan protokol Pak juga. Dan kita harus juga mematuhi protokol. Itu yang paling penting. Mematuhi protokol kesehatan COVID-19 supaya kita dan keluarga kita serta masyarakat kita selamat. 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 Ya? Kalau sehat. Belum tentu banyak orang sekarang OTG kelihatan sehat, tapi dia virus. Betul. Iya, sekarang ini hampir 40% itu OTG. Kelihatan sehat. Ya, makanya dia mandiri di rumah. Tapi bawa virus. Nah, kita harus terhindar dari sehat dan terhindar dari virus itu. Iya, insya Allah kita semua selamat dan sehat. Amin. Amin. Oke. Terima kasih banyak Pak. Makasih Linda. Jadi sekian dari kami di podcast Toska. Ya teman-teman yang minta kehadiran salah satu calon Bupati Kabupaten Banggai, dan kita bisa hadirkan Bapak Erwin Yatim. Ya. Insya Allah bisa ketemu di podcast berikutnya lagi. Insya Allah siap setiap saat sebagai pelayan masyarakat, sebagai yang ditugaskan juga untuk tentu saja maksimal dalam rangka memberikan penjelasan dalam proses pembangunan daerah. Saya siap. Oke. Saya pamit undur diri, saya Iqbal dan saya Erwin Yatim. Pamit undur diri, sampai ketemu di podcast berikutnya. See you next time and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.